أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa. Surah Al-Baqarah ayat 195, betul ya Ustaz Kafi ya? Betul. Ya. Ini menjelaskan tentang, kalau nggak salah, tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya betul, Allah Subhanahu Wa Taala di sini berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian melakukan hal-hal yang menyebabkan diri kalian sendiri itu jatuh, rugi, sengsara dengan tangan kalian sendiri. Contoh misalkan ada orang ya mabuk-mabukan, pakai minum khamar ya? Gitu. Itu kan merusak diri mereka sendiri. Betul. Ya bahkan ada yang mabuknya ini khamrnya khamr oplosan, pakai thinner. Bayangkan cat aja luntur, bagaimana organ-organ kita ketika diminumkan thinner. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita agar kita senantiasa jangan sampai memakan hal-hal yang haram yang bisa membahayakan diri kita. Apalagi bicara masalah khamar ini adalah pintunya segala maksiat nih. Betul. Gara-gara khamar ya kan bisa jadi ngebunuh orang, bisa jadi macam-macam ceritanya. Macam-macam ceritanya. Nauzubillah, astagfirullahalazim. Makanya. Nah ini pelajaran yang sama-sama harus kita perhatikan, bicara masalah tentang mengkonsumsi segala sesuatu itu harus benar-benar kita perhatikan dengan baik. Kalau bisa yang bermanfaat untuk tubuh. Ini Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Abdul Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah, ini Masya Allah. Bicara masalah tentang kesehatan, setiap orang itu punya cara yang beda-beda ya. Menjaga kesehatannya masing-masing. Coba kalau yang di sebelah sini saya tanya nih Ibu, ya Allah ini senyumnya manis banget. Ibu kalau ngejaga kesehatannya caranya gimana Bu? Menjaga dari menu makanan. Menu makanan. Menu makanannya kayak gimana Bu? Kurangi pedas sama jauhi yang itu asam-asam sama santan-santan. Oh santan-santan, pedas-pedas, asam-asam. Ntar kalau nggak badannya bau asam katanya. Enggak ya Bu ya, nggak gitu juga ya. Ini Masya Allah ya. Ini tapi masih suka bingung nih kadang-kadang nih buat orang-orang nih yang udah jaga makan ya kan. Udah istirahat masih sakit. Ada kata ibu-ibu, saya udah diet tapi kok saya gak kurus-kurus. Nyium daging doang langsung gemuk katanya nih, Masya Allah macam-macam nih. Ya Allah nih hari ini nih ya. Kita akan ngebahas tentang sesuatu yang luar biasa buat kita semua. Tema kita pagi hari ini adalah resep hidup sehat dan berkah. Apa Bu? Resep hidup sehat dan berkah. Nah ini bicara masalah tentang keberkahan nih. Keberkahan ini katanya bukan pemberian Allah yang tiba-tiba tanpa sebab katanya. Diturunkan kepada seseorang. Ini Masya Allah. Bagaimana dong masalah keberkahan? Keberkahan itu justru merupakan sesuatu yang senantiasa diminta dan harus diupayakan. Jadi kalau misalnya kita nggak minta sama Allah pemiliknya, nggak bakalan dikasih. Nah ini pengen tahu juga kita sebab-sebab turunnya keberkahan itu nih. Seperti apa sih sebabnya? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang pertama nih. Ada Umi Maki. Umi, punten izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada satu orang pun dari kita umat mukmin dan mukminat yang tidak menginginkan keberkahan di dalam hidupnya. Namun tentunya keberkahan itu akan terjadi jika ada beberapa penyebab. Salah satunya, banyak tentunya penyebabnya, salah satunya ketika seseorang itu mampu beramal soleh. Lihat apa janji Allah kepada mukmin dan mukminat ketika mereka mampu beramal soleh. Bisa dilihat di surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Lihat apa kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang berbuat amal saleh, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, tapi dengan syarat apa? Wa huwa mukmin. Syaratnya dia harus mukmin. Kalau saleh dia enggak mukmin enggak dapat apa-apa. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Artinya apa kehidupan yang baik? Keberkahan. Para ulama menafsirkan hayatan thayyibah itu adalah azwajuha thayyib, ahwaluha thayyib. Apa itu azwaj? Pasangan-pasangannya thayyib, ahwaluha thayyib, keadaannya thayyib, auladuha thayyib, anak-anaknya keturunannya thayyib. Siapa yang menolak hadiah seperti ini dari Allah? Tentunya tidak ada satupun orang yang menolak ini. Lalu lihat penyebab yang selanjutnya apa? Penyebab selanjutnya karena seseorang selalu mengawali setiap pekerjaan itu dengan kalimat basmalah. Memang apa fungsinya basmalah? Bunda, kalau diperhatikan ketika ada dua orang melaksanakan satu tugas yang sama, misalnya dua orang itu disuruh bikin apa Bunda, masak apa Bun biasanya? Yang berat apa Bun, masak apa coba? Taruhlah bikin apa Bun, gule ya, bikin gule. Dua-duanya bikin gule, cuman bedanya yang satu pakai bismillah, yang satu nggak pakai bismillah. Dua-duanya selesai, dua-duanya enak, bedanya apa? Yang pakai bismillah, punten, yang pakai bismillah diawali dengan bismillah akan ada keberkahan di dalam gule itu. Kemudian yang tidak pakai bismillah tidak akan ada keberkahan di dalam itu walaupun gulenya seenak apa. Itu penyebab keberkahan selanjutnya. Lalu selanjutnya apa? Penyebab keberkahan selanjutnya selalu bersegera ingin berbuat baik. Subhanallah. Tadi man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh, ini dia sudah beramal soleh, selalu beramal soleh, ditambah dia selalu menginginkan di pagi harinya, di awal harinya diawali dengan perbuatan soleh. Dan subhanallah, barang siapa yang diawali di pagi harinya dengan perbuatan soleh, apa kata Rasulullah SAW? Subhanallah, ternyata orang yang mengawali harinya dengan penuh kebaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan siapapun yang beramal baik di awal harinya dengan kalimat apa? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Rasulullah, aku mohon kepadamu, berikanlah kepada umatku siapa-siapa di antara umatku yang mengawali pagi harinya dengan perbuatan baik. Subhanallah Bunda, siapa saja, laki-laki sajakah? Tidak. Perempuan sajakah? Tidak. Siapa saja di antara umat mukminin, mukminat yang saleh dan dia diawali pagi harinya dengan kebaikan, maka Allah akan memberikan keberkahan untuknya atas doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak kalah pentingnya yang harus dilakukan atau penyebab selanjutnya adalah berperilaku jujur. Oh jadi ada 4 nih Umi. Betul. Ya yang perlu kita perhatikan supaya mendapatkan keberkahan dari Allah. Betul. Tadi kalau nggak salah yang pertama itu adalah berbicara masalah tentang beramal soleh. Betul. Berbuat kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang kedua adalah memulai segala sesuatu dengan membaca Bismillah atau basmalah. Betul. Ya. Karena terus
ketika bismillah akan ada keberkahan. Masya Allah, karena menyertakan Allah dari awal semuanya. Terus yang ketiga tadi adalah berbicara tentang berbuat baik jangan ditunda, dipercepat. Nah, ini Masya Allah. Dan terakhir adalah berperilaku jujur. Ini Masya Allah luar biasa. Umi jazakillah khair Umi atas ingatannya ya Allah. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Nih hari ini nih kita buktikan nih ada bintang tamu kita ganteng. Terus bugar karena selalu menjaga kesehatannya. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita ada Dr. Rizal Alidrus. Assalamualaikum dokter. Wah tuh Bu, ganteng gak Bu? Halo, Ibu Bu. kalau lihat cowok ganteng aja katanya. Apa kabar? Wah Baik, baik Masya Allah Alhamdulillah. Ya. Dok, Ya. kayaknya ini kayak anak ABG gitu luar biasa ya. Dokter umur berapa jujur ini? Ada yang bisa nebak nggak? Ada bisa nebak Bu, umur berapa Bu? Kalau bisa nebak dapat 25. topi, dapat piring. Ibu bisa. Berapa? jadi 25, 22? Iya. Ah 25. Terus berapa Bu? Ada lagi sebelah sini? Kok makin lama Ada makin naik waduh, ya? makin naik nih. 22, 25, ada yang 30. Asli umur berapa dok? 31. 31. Wah hampir Bu belum dapat piring. Belum. Satu lagi tadi 31, tebakannya meleset. Ini iya. Masya Allah luar biasa. Tapi bisa bugar begini terus badan juga bagus. Ini menjaga pola makan atau bagaimana dok? Iya, kalau sebenarnya pola makan yang paling saya jaga sebenarnya adalah pola makan. Pola Iya, makan. Pola yang makan paling dalam artian bukan hanya jenis makanannya ya. Karena biasanya Bu paling susah itu untuk jenis makanan. jenis makanan. Karena ada orang udah biasa dengan makan nasi. Betul. Itu tetap aja nggak apa-apa makan nasi nggak Padahal udah masalah. makan mie semangkok, masih Nah, kurang. dicampur Karena belum lagi pakai sama nasi nasi. katanya gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi makanan yang paling penting. Ada olahraga khusus nggak? Kalau olahraga sih enggak ya, maksudnya enggak khusus olahraga apa. Cuman biasanya seminggu kalau memang bisa itu 3 kali olahraganya. Tapi kalau kadang kalau terlalu sibuk banget, biasanya kita olahraga 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Tetap harus ada Tapi olahraganya. harus ada. Harus Tapi ada. jujur gini nih dok nih. Bicara masalah makin berumur ya Bu ya. Iya. Makin senior gitu ya Bu ya. Kalau niat sih ada gitu loh. Tapi pas giliran mau olahraga kayaknya berat banget. Males banget. Bener gak Bu? Bener apa bener Bu? Alah ngaku Kita aja kan Bu ya. kalau dalam Islam itu kalau niat ibadah itu udah masuk pahala kan sebenarnya. Masuk Itu pahala. baru niat. Tapi kalau dalam diet niat aja itu nggak kehitung. Nggak kehitung. Iya. Kalau cuma niat aja nggak akan ada hasilnya. Ada orang gitu. prinsipnya dietnya mulai besok. Tapi tiap hari begitu mulai besok terus. Sampai katanya. ada loh yang bilang salah satu pembohong terbesar di dunia itu adalah yang ngomong akan diet besok. Oh gitu, itu pembohong terbesar. Iya, karena Ini rata-rata Masya Allah. seperti itu ya. Banyak banget orang yang suka bilang, iya saya akan mulai besok. Enggak, harusnya ngomongnya saya akan mulai hari ini. Hari ini, jadi Iya, diet karena- besok tuh nggak bisa. Karena kita kan tidur nih. Biasanya setelah bangun tidur rata-rata orang suka pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Iya, gitu. Nanti diingatkan lagi, oh iya saya kemarin Udah mau habis 2 diet. piring, ya Allah mau diet ya hari ini nggak jadi deh Bu ya. Iya, Udah 2 piring benar. ketelan soalnya. Dokter, makasih banyak udah Siap, mampir ke siap, sini siap. Masya Allah. Nanti kita kasih kesempatan juga buat tanya-tanya atau mungkin Iya, juga nanti boleh, berbagi boleh. ilmu ya dokter ya. Iya, Masya boleh. Allah. Boleh duduk Iya, dokter silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah bicara masalah tentang tauladan ya, buat kita semua nggak ada yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masya Allah manusia yang hebat dalam segala hal, terbaik dalam segala hal, termasuk dalam berpola hidup sehat. Maka dari itu Rasulullah itu jarang banget kena penyakit. Ya ini Masya Allah luar biasa. Tapi kita pengen tahu nih, ada nggak sih kunci hidup sehat menurut Rasulullah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita panggil pakarnya langsung nih, ada guru kita ahli Tibun Nabawi, Ustadz Febri Sugianto, mohon izin silakan waktunya. Terima kasih Mas Fadli. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan ma kana minal musyrikin. Ketika bicara sehat, saya sebenarnya malu di sampingnya dokter kan. Bicara diet, saya gendut. Beliau langsing. Ya kan, katanya orang yang paling berbohong kan, bahaya Enggak dong. gendut ya Ustadz ya, cuma Ustadz nggak kurus itu aja. Enggak, ini tarik napas Mas Fadli supaya kelihatan diet. Ya. Nah kalau kita bicara tentang sehat, maka rujukan kita yang pertama adalah bagaimana Rasulullah menjaga hidupnya selalu sehat. Kalau kita lihat seumur hidupnya Nabi sakitnya hanya 2 kali. Dan sakitnya Nabi itu tidak pernah dari dalam tubuh Nabi. Sakitnya semua dari luar. Ya, yang pertama Nabi diracun, yang kedua Nabi disihir.
Jadi semuanya dari luar. Nah, maka rahasia kalau kita kembali kepada Nabi yang sederhana adalah bagaimana dalam perjalanan hidup Nabi, Nabi itu selalu melakukan aktivitas yang baik. Nah, kita mau nggak nih Bapak Ibu kira-kira bagaimana kita bisa menjaga terhindar dari darah tinggi, terhindar dari darah rendah. Sederhana. Ya, kalau kita mau terhindar dari darah tinggi, darah rendah, maka yang laki-laki wajib jalan ke masjid. Nah, kalau kita hitung sehari 5 kali kita sholat di masjid, maka perjalanan kita 5 menit, maka 5 kali 5 udah 25 menit. Dalam ilmu kedokteran, setiap hari kita dianjurkan untuk jalan minimal 25 menit sampai 30 menit. Nah, maka disinilah pembuluh darah kita akan terbuka. Jadi Islam sudah mengajarkan jalan ke masjidnya saja sudah bagian dari olahraga. Duduk manisnya, diamnya itu sama dengan kita pendinginan. Jadi satu paket olahraga yang sudah dianjurkan. Jangan gara dekat, capek pakai motor saja. Nah sayang nih peluang. Ya, maka kalau kita lihat perjalanan Nabi, bagaimana hijrahnya Nabi, semuanya adalah proses perjalanan. Ya, bagaimana baca Al-Qur'annya Nabi. Ya tadi ustazah kita ya Umi Maki menyampaikan baca basmalah. Coba kita lihat huruf-huruf Al-Qur'an. Bagaimana membuka diri untuk merespon semua organ di dalam tubuh kita. Maka wajar ketika orang mengalami penyakit, penyempitan pada dadanya, maka baca Al-Quran. Nah maka yang pertama resep untuk hidup sehat harus olahraga yang cukup. Olahraga yang cukup tidak mesti berat. Ya, jalan ke masjid. Ya, jalan cepat ke masjid. Pada saat pertama jalannya dari A, pulangnya lewat B. Untuk apa? Untuk selalu silaturahim dan saling ketemu dengan teman dan saling mendoakan, maka kita akan sehat. Yang kedua, pola makan. Tadi kita sudah ditanya ya, untuk menjaga sehat salah satunya adalah menjaga pola makan. Tapi kalau Ibu tadi katakan jangan pedas, jangan asam, itu semuanya kesukaan saya, Bu. Ya. Nah, ketika bicara pedas, apakah pedas ini bermasalah? Kalau kita lihat cabai sendiri memiliki antioksidan yang tinggi. Yang bermasalah adalah terlalu pedas atau terlalu banyak. Maka ketika indahnya dalam bahasa Al-Quran, Al-Quran tidak pernah melarang yang sudah baik. Al-Quran tidak pernah melarang yang sudah jelas halal. Tapi di situ jumlahnya yang harus dibatasi. Jadi makan, minum, batasi jumlahnya. Tapi apakah haram? Tidak. Ya, maka pola makan yang harus dijaga, maka diet. Kalau kita bicara diet, maka Rasulullah orang yang pertama mengajarkan diet kepada kita. Maka istri-istri Nabi lah yang pertama mengajarkan diet kepada kita. Mereka menjaga pola makannya. Kalau kita memang sedikit-sedikit makan. Ya kalau Nabi sedikit makan. Sedikit, ya? Betul. Nah, terus baca Al-Qur'an. Nah, kalau kita mau menjaga mata kita sampai usia 80 tahun, 70 tahun masih cerah, maka bacalah Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Tadi selain jadi sholat 5 waktu di masjid itu juga olahraga untuk jalan kaki ya. Pola makannya juga diatur. Jadi sebenarnya ada aturan nih untuk lambung kita ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga lagi untuk udara. Betul. Dan konteks ini sama dengan bagaimana pembagian wakaf. Produktif, maka hukum sepertiga. Maka kalau mau sehat bagi hukum tersebut sepertiga. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Febri Sugianto. Ya Allah, ini hebat banget nih ya. Tema kita pagi hari ini bagus banget nih buat orang-orang yang terutama ingin menjaga kesehatannya tetap bugar ya sampai tua, dan juga nanti dikasih kesempatan juga buat bertanya-tanya. Ini Masya Allah luar biasa. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mendengar tausiah dari guru-guru kita kembali, dari Umi Maki. Izin Umi punten tentang apa berikutnya? Insya Allah kita akan sama-sama membahas keberkahan kepada kunci-kunci keberkahan. Kunci-kunci keberkahan. Dari Ustadz Febri Sugianto, izin tentang apa berikutnya Ustadz? Kalau dikasih tahu sekarang nggak seru. Oh mendingan gitu. Nanti biar penasaran tambah sehat insya Ustadz Allah. bikin rahasia aja kerjaannya nih. Nah ini pokoknya buat jamaah jangan kemana-mana ya. Biar makin seru kita tungguin aja sekarang nih. Nah sekarang waktunya kita menikmati dulu, ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.